ما إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah salat subuh yang Anda muliakan, bil khusus Al-Maghfurlah Bapak Haji Lukman. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa beliau dan Allah tempatkan di tempat terbaiknya, yakni di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir di majlis ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Allah memberikan umur yang berkah, memberikan keluarga yang berkah, rezeki yang berkah, dan moga-moga kita semua kelak diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih pembahasan tafsir As-Sa'di surah Al-Baqarah ayat yang ke-34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Baik, sampai 37 dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa idh qulna, kata beliau rahimahullah ta'ala, ay wadhkur, dan ingatlah, idh qulna, ketika kami berkata kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Apa yang Allah firmankan? Usjudu, sujudlah kalian. Kepada siapa? Li Adam, kepada makhluk baru, yakni Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana keadaan para malaikat ketika diperintahkan sujud? Fasajadu, maka mereka semua sujud. Sujud sebagai penghormatan dan
ketaatan. Adakah yang tidak sujud? Ada. Illa iblis, kecuali iblis. Kenapa iblis tidak sujud? Aba, dia menolak. Kenapa menolak? Wastakbaro, karena dia menyombongkan diri. Lalu wa kana minal kafirin, dan bila sudah menyombongkan diri atas apa yang Allah perintahkan, maka dia termasuk kelompok yang inkar, yang kufur. Nah, itu dulu. Ayat yang ke-34 ini, setelah proses panjang dari keinginan Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan makhluk baru, yakni manusia. Setelah terlebih dahulu bumi ini dihuni oleh Abaljan atau Abuljan dengan Bani Jan. Menurut Al-Imam Ibn Katsir di dalam An-Nihayahnya, Al-Bidayah wa Nihayah, yang menduduki atau mendiami bumi ini dulu sebelum Adam alaihissalam adalah jin. Disebut dengan Abuljan. Abuljan itu bapaknya jin. Maka Abuljan beranak pinak, ya namanya Bani Jan. Bani bukan Bajinjan ya. Kalau Bajinjan terau. Ini Bani Jan. Jadi dua makhluk ini, Pak, yang pertama kali mendiami bumi ini. Maka kan di ayat sebelumnya malaikat bilang sama Allah bahwa engkau hendak menciptakan makhluk yang kelak akan melakukan pertumbuhan darah. Jadi malaikat sudah tahu, karena memang di bumi sudah ada makhluk yang mendiami sebelum manusia, yakni jin dan keturunannya. Disebut Abul Jin dengan Bani Jan. Ya, ini yang mendiami bumi. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, kebanyakan dari Abul Jan, bapaknya jin dulu, mendiami bukan di dataran, tapi di lautan. Ya, jadi di lautan mereka, bukan di dataran. Kemudian Bani Jan beralih, dia mendiami di gunung-gunung dan di bukit-bukit. Ya, karena ya seperti ini kondisi bumi dulu, bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Sekarang saja tahun 2022 sudah sedikit tidak ditemukan lagi gunung, ya, tidak ditemukan lagi bukit, bahkan sawah pun sudah hilang. Asalnya coba daerah Poris Pelawat Utara, mungkin ini juga wallahu ta'ala dulu. Apa sawah, apa kebun, ini ya. Sawah ya, sawahan, apa namanya, rawa-rawa gitu ya. Rawa-rawa. Rawa naik kelasnya menjadi taman. Ya. Jadi taman royal kan, asalnya rawa, naik kelas jadi taman. Yang tersisa ada lautnya Setu Cipondo. Ini dulu didiami oleh jin selama beribu-ribu tahun. Maka kalau ada sekarang orang-orang masuk ke apa namanya, sumur-sumur atau tempat-tempat laut yang masih ombaknya ganas dan lain sebagainya, ada sebagian manusia yang minta izin kepada penghuni lautan tersebut. Nah, ya, ini kan enggak benar juga. Ya, minta izin numpang lewat atau minta izin jangan saling mengganggu karena seguru seilmu. Berarti dia memposisikannya sama dengan jin. Bahkan waliyadzubillah, ketika meminta izin itu rasa takutnya melebihi takut kepada Allah, melebihi takutnya kepada kedua orang tuanya. Ada orang kalau melewati tempat angker itu sampai merunduk jongkok. Ya,
jongkok gitu. Bahkan ada yang memakai syarat tertentu. Misalkan ada yang cerita kalau ke Pangandaran itu katanya tidak boleh pakai kaos warna apa? Hah? Hijau. Oh, tahu semua ya. Hijau. Kalau ke Laut Pamengpeuk, ada tahu Pamengpeuk? Pamengpeuk Garut tuh. Katanya di sana tidak boleh pakai kaos merah. Ya, ini ada syarat-syarat tertentu supaya mereka mendapatkan apa? Perlindungan. Ini kesyirikan besar ini. Syirik besar. Ya. Coba lihat, pada Allah sudah jelaskan. Wa kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Dan ada dari kalangan para laki-laki itu di surah Al-Jin, mereka meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Apa yang terjadi? Fazadahum rahaqa, maka Allah tambahkan rasa takutnya kepada mereka. Bukan aman, Pak. Allah katakan fazadahum rahaqa. Allah tambahkan rasa takut. Coba. Orang kalau sudah selalu berlindung ke jin, itu bukan tenang, tapi dia selalu bertambah rasa was-wasnya dan bertambah rasa takutnya. Akhirnya dia apa? Yang tadinya tegur sapa, akhirnya dia memberikan sesembahan. Kenapa? Karena Allah tanamkan sebagai siksaan rasa takut. Maka sampai nunduk. Hati-hati, jangan bicara. Ya, takut kita. Kalau bicara nanti apa bahasanya? Disamber, di apa lagi, Pak? Disambet, apa lagi? Ya akhirnya kesurupan bagaimana ya? Orang kesurupan itu memang orang yang kadang-kadang kalau lihat tafsir ini dan tafsir Al-Jin, orang yang sering kesurupan adalah mereka justru yang sering berlindung kepada jin tersebut. Maka sebagai siksaan dari Allah, tambah dia rasa takutnya. Itu rohaqa itu rasa takut, Pak. Bukan tenang. Berbeda kalau kita berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah rasa tenangnya, bertambah rasa percaya dirinya. Tapi kalau orang berlindung ke jin, tambah takut. Dan itu dibuktikan siapapun lewat menunduk. Kemudian pakai mantra. Kalau masih takut, ngasih apa? Sesembahan, ngasih sesajen. Ini perjanjian jin yang minta kepada Allah Tabaraka wa taala untuk menyesatkan Bani Jan dan juga Bani Adam. Anda ulangi, untuk menyesatkan Bani Jan dan juga Bani Adam. Karena jin, ya Abul Jan itu dulu beriman. Seorang yang soleh, seorang yang memuji, bertasbih, beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya, kemudian setelah keiriannya muncul ketika Allah Tabaraka wa taala menjelaskan untuk menciptakan makhluk baru, kemudian diminta secara ilmiah untuk uji keilmuan, ternyata Abul Jan bersama malaikat angkat tangan. Karena Nabi Adam lah yang memiliki keilmuan yang luar biasa. Maka Allah perintahkan di ayat yang ke-34 ini, wadhkur idh qulna lil malaikatis judu li Adam. Itu Pak, panjang. Allah perintahkan, ingatlah ketika Allah perintahkan kepada malaikat. Itu malaikat. Ya, usjudu li Adam. Kalau Abul Jan, Bani Jan di bumi, kalau malaikat di mana? Di langit, di jannahnya Allah Tabaraka wa taala. Dan menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, jin ini ada yang diciptakan dengan dua. Malaikat ini, ada malaikat yang diciptakan dari cahaya, ada juga malaikat yang diciptakan dari api. Sebagaimana jin diciptakan semuanya dari api. Nah, sujud di sini kata beliau rahimahullah taala adalah sujudun tahiyyatun. Jangan lupa, hanya sujud sebagai tahiyyah. Apa tahiyyah itu? Penghormatan. Penghormatan.
Maka gini, jamaah sekalian, coba nanti cari di fikih siapapun, ya, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan lain sebagainya. Ini, apakah kalau menyolatkan jenazah, jenazah ditaruh di depan imamnya, taruh di depan imam kan? Itu termasuk bagian daripada syarat sahnya sholat jenazah apa bukan? Ini imam nih, jenazah di depan. Apa termasuk syarat sahnya sholat jenazah? Selama ini, syarat sahnya bukan? Jenazah ini kalau nyolatin harus di depan imam. Kalau nggak di depan imam nggak sah. Apa termasuk syarat sahnya? Enggak, bukan. Cari di fikih manapun. Jenazah ditaruh di depan imam bukan termasuk syarat sahnya sholat jenazah. Sepakat para ulama, kenapa ditaruh di depan? Karena tadi memuliakan Bani Adam. Sebagai apa? Tahiyah, penghormatan kepada siapa? Bani Adam. Menyolatkan jenazah, mau dimanapun jenazahnya sah. Ya, nanti abis ini antum googling ya. Apakah jenazah ditaruh di depan imam termasuk syarat sahnya sholat jenazah? Silakan cari. Bukan. Ini sama sebagaimana siapa? Malaikat sujud kepada Adam sebagai tahiyah, penghormatan. Ya. Maka kenapa ada posisi perempuan harus tengah kita, laki-laki di kepala? Ini untuk membedakan saja. Ini akhwat, ini ikhwan. Bukan termasuk syarat sahnya. Maka kadang-kadang kalau yang nggak paham ribut. Oh ini harus di sini, di sini. Lah kalau sudah lupa nggak ada masalah, karena bukan termasuk syarat sahnya. Apalagi diulang. Enggak. Oh tadi sholatnya ini kan perempuan nih. Kemudian imamnya posisi di mana? Di posisi kepala. Oh nggak sah. Nggak ada. Silakan cari. Sah dimanapun Pak, itu bagian daripada tahiyyah, penghormatan kepada Bani Adam. Perhatikan, setiap kita sholat di Masjidil Haram, ya, sholat janaiz, sholat jenazah, di mana jenazahnya taruhnya? Ayo, di mana? Ya, di kamar jenazah, ya, di kamar jenazah. Kalau di depan itu Pak, oh nggak cukup. Sah. Jadi kita semua kalau menyolatkan jenazah, misalkan tiba-tiba daruri atau ada, ini nggak usah di depan nih, karena kondisi jenazahnya katakanlah, ya kondisi jenazahnya mungkin, walaupun enggak ini mungkin ada orang berpendapat jenazahnya sudah aromanya tercium, kita taruh di belakang. Ada orang protes, ini nggak sah, enggak, karena menyolatkan jenazah atau posisi jenazah di depan sekali lagi dalam fikih manapun bukan termasuk syarat sahnya sholat jenazah. Ini bagian daripada ikraman, memuliakan Bani Adam. Sebagaimana sekali lagi di ayat ini malaikat diperintahkan sujud kepada Bani Adam, ya, karena di sini tahiyyah sebagai penghormatan. Nah, itu, insyaallah ya. Jadi ini supaya lagi nggak jadi masalah, ya. Nah itu. Nah kemudian ikhwan, masalah sujud pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita lihat tafsir Al-Baydawi, memang dulu ibadahnya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam adalah sujud, atau ibadahnya sujud itu sebagaimana sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Dan cara menghormati satu sama lain juga dulu dengan membungkukkan punggung dan bungkuknya sebagaimana rukunya orang sholat. Dan ayat itu atau perintah itu sudah dinasakh. Dengan apa? Dengan diganti yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Ketika bertemu muslim dengan saudaranya, bukan lagi dengan membungkuk, tapi dengan yang lebih baik, yakni mengucapkan Assalamualaikum. Ya, dulu menghormati dengan membungkuk, tapi sudah dinasakh dengan apa sekarang? Ucapan menghormati sesama kita dengan Assalamualaikum, dan itu lebih baik daripada membungkuk. Nah, para ulama khilaf.
Lalu bagaimana kalau memang masih ada yang membungkuk? Ulama Syafi'iyah, dua ulama Syafi'iyah dulu, mereka berbeda pendapat. Ada ulama dari kalangan Syafi'iyah mutlak mengharamkannya, menghormati seseorang dengan membungkuk, mutlak. Baik asal membungkuk, apalagi menyerupai ruku. Ini mutlak mengharamkan. Ulama dari kalangan Syafi'iyah. Yang kedua, ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan makruh. Kalau membungkuknya hanya sekedar saja, tidak menyamai membungkuknya orang yang sholat. Ini dari ulama Syafi'iyah. Nah, yang ketiga, Maliki dan Hanafi menyebutkan boleh membungkuk menghormati seseorang ya dengan hanya sekedar membungkuk saja dan tujuannya hanya menghormati keilmuannya atau usianya yang lebih senior. Justru yang agak longgar mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab ini Syafi'i malah termasuk salah satu yang ekstrim, yang tadi mau sekedar membungkuk, apalagi membungkuk, mau tujuannya menghormati atau bukan menghormati. Yang pendapat yang pertama haram. Yang longgar pendapat siapa tadi? Mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Satu syaratnya tujuannya hanya menghormati. Yang kedua tidak membungkuknya sebagaimana membungkuknya ruku. Baik. Sekarang yang masih bungkuk banget sampai kayak ruku itu daerah mana tuh? Nah, ini Jepang, terus mana lagi? Ya, hanya langsung terus begini. Nah itu ya, nah, seperti itu. Kalau orang kita ada yang masih cuma begini, nah itu menurut Maliki dan Hanafi masih boleh, tapi tujuannya adalah takriman, dia memuliakan, menghormati ya orang yang memiliki ilmu. Yang tidak boleh itu adalah niatnya untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadanya, kemudian membungkuknya sama membungkuk sebagaimana ruku seseorang ketika mau sholat. Ini dilarang. Ya, insyaallah ya. Nah, supaya nanti ada yang ekstrim mengharamkan, gitu ya. Berarti dia memilih mazhab mana tadi? Sebagian ulama Syafi'i mutlak haram, tapi ada yang memakruhkannya, ada juga yang membolehkannya. Selesai di situ. Karena ini ilmunya seperti itu. Ya, ilmunya seperti itu. Nah, yang diambil oleh mazhab Hanafi dan Maliki adalah sujud yang dimaksud sebagaimana sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam, hanya sujud tahiyatun sebagai penghormatan kepada orang yang punya ilmu. Baik, seperti itu. Insyaallah ya. Karena kan ada yang sangat ekstrim. Enggak boleh gitu ya. Nah, ambil kalau uruf, tradisi, kebiasaan, ambil yang pertengahan. Jangan terlalu ekstrim dan jangan juga terlalu longgar. Ambil yang pertengahan. Enggak ada masalah. Insyaallah ya. Seperti itu. Kemudian fasajadu, ketika diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, mereka semuanya sujud. Di sini ada kalimatnya lil malaikah, tapi muncul illa iblis. Nah, ini muncul makhluk baru di sini, sujud semuanya kecuali iblis. Nah, maka tadi ada malaikat, ada Abul Jan, ada Bani Jan. Berarti yang dikumpulkan oleh Allah untuk bersujud tiga, malaikat, ya, Abul Jan dan Bani Jan. Nah, yang jelas kalau malaikat pasti ya, karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Tapi kalau Abul Jan dan Bani Jan sama seperti manusia, punya nafsu, punya keinginan, berkembang biak, beranak pinak, maka disebut dengan Bani Jan, keturunan siapa? Jin. Gitu ya. Jadi antum semua kalau ada anak-anak nakal jangan bilang nih turunan jin. Enggak, ada turunannya. Itu turunan manusia aja kalau yang nakal. Cuman perilakunya mirip jin gitu ya. Jangan dasar anak jin, enggak ada. Jin itu punya anak, sudah. Manusia ya anaknya manusia juga gitu ya. Ini kadang-kadang marah sudah keterlaluan, dasar lu anak jin, padahal bapaknya yang bilang. Ya, bapak jin sudah ada, anak jin sudah ada. Ini ya. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, dikatakan wa huwa Abul Jan. Nah, ini disebut oleh beliau rahimahullah taala
Siapa iblis? Wa huwa abul jan. Iblis itu adalah bapaknya para jin. Paham ya sekarang? Jadi iblis adalah abul jan, bapaknya para jin. Sekarang tinggal cari ibunya, cari aja sendiri. Ini ada bapaknya, cari ibunya di mana ya? Karena bainal malaikati, mereka antara yang hidup, yang bisa bersinergi, berinteraksi dengan para malaikat. Aba imtana'a anis sujudi, mereka terhalang dari apa? Sujud kepada Adam. Kenapa? Wastakbaro, karena memiliki sifat kiber. Sifat apa? Sombong. Nah, jamaah sekalian, ini membuktikan bahwa makhluk atau iblis di sini yang disebut dengan Abul Jan, bapaknya jin. Karena punya karakter sifat seperti manusia, ya, punya hati sebagaimana manusia, maka muncul hati yang buruknya, hati yang jeleknya, atau disebut dengan penyakit hati. Salah satu penyakit hati Abul Jan, bapaknya jin, adalah sifat sombong. Maka ini menjelaskan kepada kita semua dalam tafsir ini, siapapun di antara manusia yang sering muncul sifat kibernya, maka dia memiliki satu sifat dari sifatnya siapa? Bukan jin, bapaknya jin. Dia memiliki satu sifat dari bapaknya jin. Berarti sifat yang paling berbahaya bapaknya loh, bukan anaknya. Ya, ini sifat kibar, sifat bapaknya jin, bukan anak jin. Siapapun yang selalu dominan muncul sifat apanya? Sombongnya. Hati-hati. Nah, dan sombong yang paling sombong adalah kesombongan ketika membangkang perintah Rabbuna Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Ketika ditanya antara orang gila dengan orang yang diuji sehingga menyebabkan agalnya tertutup, Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan kepada orang yang akalnya tertutup, dia bilang apa? Huwa al-mubtala. Dia adalah orang yang sedang diuji oleh Allah. Kemudian ditanya, wa mal majnun? Terus siapa orang yang disebut orang gila? Maka dijawab oleh Abu Hamid Al-Ghazali, yang disebut dengan orang gila adalah orang-orang yang membangkang perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau katakan, al-majnun haqqul majnun. Orang gila yang sebenarnya gila adalah mereka yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini siapa? Abul Jin, bapaknya jin, termasuk kelompok jin yang sebenarnya gila, di antara jin-jin yang gila. Ya, kalau ada manusia sombong atas perintah Allah, disuruh sujud, sholat tidak mau, ibadah tidak mau, maka dia adalah sebetulnya manusia yang punya kategori orang gila yang sebenar-benarnya gila. Banyakan mana orang yang benar gila dengan orang yang gila benar? Kalau haus jabatan namanya gila benar atau beneran gila? Haus jabatan, menghalalkan segala cara, itu gila benar atau benar-benar gila? Benar-benar gila, bukan gila benar ya. Masya Allah. Gila benar deh. Soalnya sekarang tuh bahasa itu kadang-kadang muncul, dan ini tidak pada tempatnya. Ya, contoh misalkan makan enak, bilangnya apa? Gila benar, enak banget makan, coba. Enggak pada tempatnya, Pak. Kan pernah dengar gitu kan? Makan enak bilangnya gila benar, enak tadi makan. Mestinya memuji Allah malah bilangnya gila benar. Sambalnya enak, apa bilangnya? Gila benar tadi. Sambalnya pedas banget, disebutnya gila. Hati-hati nih bahasa ini, hati-hati. Karena ini untuk mendudukan seorang berakal dan tidak berakalnya, Pak. Jadi harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak boleh makanan yang enak, ya bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi sambalnya enak, enak banget. Kalau tidak enak, ya sebagaimana Nabi SAW, ketika enak Nabi makan, ketika tidak enak Nabi tinggalkan. Tetapi Nabi tidak pernah mencela makanan yang Nabi gak suka, tinggalkan. Ya. Ini malah enak dibilang gila, tidak enak pun dibilang
Gila bener tadi sambalnya. Udah pedes kagak enak lagi. Ini nanti sambal akan minta keadilannya di hadapan Allah. Kata sambal, anak gak ngapa-ngapain. Kok dibilangnya apa? Gila katanya itu. Ini hati-hati Pak, nanti berurusan dengan sambal aja bisa bikin macet bisa untuk masuk surga. Itu baru sambal saja. Begitu sambal makan ayam lagi. Ayamnya enak. Gila bener nih ayamnya enak banget. Nanti berurusan lagi dengan ayam. Makan lagi nasi. Gila bener nasinya enak ya. Itu berurusan lagi dengan apa? Nasi nanti lama Pak, macet kita lama untuk masuk surga. Kenapa? Gara-gara banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita katakan gila, gila dan gila. Hati-hati bahasanya. Lupa. Padahal ketika Allah berikan nikmat, ucapkan alhamdulillah. Bahkan dijelaskan oleh para ulama dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, ya, apabila seseorang minum, ya, atau makan, kemudian fayahmadullah, dia memuji Allah. Maka apa yang terjadi? Fayarudha, maka Allah ridha. Maksudnya apa? Carilah keridhaan Allah tabaraka wa taala dalam seteguk air. Carilah keridhaan Allah dalam sesuap nasi. Kenapa? Ketika yang makan baca basmalah, yang minum baca basmalah, Allah ridha. Artinya apa? Setiap yang minum memuji Allah, yang makan memuji Allah, maka dia mendapatkan keridhaan Allah dalam makanannya, mendapatkan keridhaan Allah dalam minumannya. Gila enggak? Ini malah dibilangnya apa? Gila. Ini. Maka hati-hati dengan orang gila yang sebenar-benarnya gila. Pernah gak kita pada dulu waktu masih muda lah, masih keker, tulang belulang masih kuat? Pernah gak? Mungkin sekali atau dua kali kita membangkang, melanggar perintah Allah. Ini review aja dulu masih muda. Pernah gak? Sekali gitu melanggar perintah Allah, pernah gak? Hah? Waktu masih muda gitu. Waktu masih wah gitu ya. Pernah ya? Kalau pernah berarti kita dulu pernah jadi mantan apa? Mantan apa tadi? Mantan orang gila loh Pak. Mantan orang gila. Kan tadi yang membangkang perintah Allah itu orang gila yang sebenarnya gila. Berarti ana dan antum dulu pernah menjadi orang. Ayo loh. Maka kalau ketemu orang yang telanjang di jalan, sudah enggak usah mencaci, enggak usah. Kenapa? Dia hanya orang yang mendapatkan ujian, sementara kita pernah menjadi orang yang benar-benar gila. Serem loh Pak. Tapi ala kulli hal memang faktanya begitu ya. Ada yang pernah pacaran enggak dulu sebelum nikah? Zaman jahiliyah. Itu berarti kan pacaran kan dilarang Pak, baik Quran ataupun sunnah. Berarti ketika kita pacaran dulu jadi apa? Orang gila yang sebenarnya gila, tapi dulu belagu gak gila Pak. Padahal itu kata Abu Hamid Al-Ghazali, itu orang gila yang sebenarnya gila. Alhamdulillah Allah ngasih hidayah kepada kita hari ini ya. Menjadi orang apa? Orang baik-baik, orang soleh-soleh insya Allah. Maka tunduklah dan patuhlah atas perintah Allah. Ala kulli hal, baik secara terpaksa atau secara sukarela, karena memang kita diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk tunduk kepadanya. Ya, moga-moga dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika sudah wastakbar wa kana minal kafirin, maka dia termasuk kelompok yang inkar, yang kufur kepada siapa? Kepada Allah, karena tadi mengingkari perintahnya Rabbul Alamin, Allah tabaraka wa taala. Nah, ayat ini pertama bahwa Allah yang menciptakan kita dan kita wajib tunduk atas perintahnya. Wajib tunduk atas perintahnya. Kedua, boleh kita bila bertemu dengan orang alim, maka dianjurkan untuk menghormati mereka. Dan cara menghormatinya dengan cara masing-masing. Bahkan dengan cara uruf, tradisi masing-masing. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, jangan coba-coba menghadirkan sifat kiber, sifat sombong. Karena sifat sombong bagian daripada yang muncul dari bapaknya para jin. Dan yang keempat, kalau sudah kiber sombong atas perintah Allah tabaraka wa taala, maka hakikat manusia menjadi rendah karena dia menjadi orang gila yang sebenar-benarnya gila. Dan yang kelima dari ayat 34 ini, kalau sudah menjadi orang gila yang sebenar-benarnya gila, dicap oleh Allah tabaraka wa taala, dia termasuk orang yang senantiasa mengingkari perintah Allah atau wa kana minal kafirin. Masuk ayat 35.
Wa qulna, dan kami berkata, ya Adam, khusus, ya munada mudhaf, ya mudhafnya mudhaf ilaihnya Adam, ya Adam, wahai Adam. Ini bukan bani Adam, tapi ya Adam, karena pada saat itu Adam belum punya bani, masih Adam, dan baninya kan kita yang musyakkal macam-macam, ya, ada kulit putih, kulit merah, kulit hitam gitu ya, ada darah merah, katanya darah biru. Anda belum tahu ini ya, kalau kena luka itu mungkin ada nanti semua. Gimana kalau kena luka ada yang biru darahnya? Darah biru, darah apa lagi? Cuma dua Pak ya? Darah merah sama darah biru gitu. Kalau ayam tuh ada. Ayam tuh ada darahnya hitam. Biasa darah merah. Kalau dukun itu carinya darah ayam yang hitam. Ayam apa namanya? Ayam camani. Yang darahnya hitam. Apanya lagi? Dagingnya hitam, ya. Ya semuanya harus hitam. Itu dukun. Dukunnya dukun palsu, karena dukun semuanya palsu. Sebagaimana sekarang. Ya, dukunnya palsu. Karena enggak ada dukun beneran tuh, enggak ada, Pak. Yang beneran ada. Dukun beranak tuh beneran. Dukun sunat itu beneran. Tapi ala kulli selain itu dukun bohong, karena pembohong. Alaman tanazzalu syayatin, kepada siapa syaitan itu selalu turun? Ya, ala kulli afakin athim, kepada mereka yang sering berdosa dan membangkang Allah. Siapa mereka? Para nolman dan para dukun. Itulah syaitan turun. Maka bukan sekarang dukun pembohong. Dari zaman Nabi Musa alaihissalam, para dakakin, para kuhan itu pembohong. Ya, pembohong itu bohong Pak semuanya. Ya, orang-orang ketika susah mengadu ke dukun. Dukun ketika susah ngadunya ke siapa? Ke polisi. Kan salah juga itu dukun. Iya toh, sekarang tuh orang susah ngadu ke dukun. Dukun susah ngadunya, ya, udah ditanggapin belum sama polisi? Kenapa dukun gak ngadu ke bapaknya dukun gitu kan? Ini kan keder juga. Mestinya orang paham sekarang, jangan ke dukun. Tuh, dukun aja susah ngadunya ke polisi. Ya, mudah terbuka itu. Kok dukun ngadu ke polisi deh? Kenapa gak ke dukun lagi? Ya, parah itu dukun pembohong. Nah, ya Adam, wahai Adam, uskun, perhatikan perintah dari kata fi'il madinya sakana, yaskunu, fi'il amarnya uskun. Apa uskun itu? Tinggallah kamu. Kalimat tinggallah kamu karena fi'il madi dari sakana, maknanya tinggallah kamu dengan tenang, tentram dan damai. Masya Allah ya. Jadi kalau perintah diambil dari kata uskun, tinggallah kamu di sorga dengan tentram, tenang dan damai. Baik. Jamaah sekalian, kalau kita hidup di rumah kita terasa tentram, tenang, damai, aman, kira-kira kalau punya apa? Di rumah bisa tenang, tentram, damai, kira-kira kalau punya apa? Kan ada, saya di rumah tuh enak kalau sudah punya A, B, C, D, begitu ya? Ada yang bilang, saya kalau punya mobil baru, insya Allah tidur saya tambah nyenyak nih. Ada juga yang begitu. Ada juga yang bilang, saya ini gimana bisa tenang di rumah? Istri bawel. Udah bawel, doyan jajan. Sudah doyan jajan, tiap warung punya utang. Gimana bisa tenang? Terus, ya saya biar tenang, kawin lagi. Kan ada yang begitu tuh. Secara umum, apa kira-kira yang membuat kita tenang, damai, nyaman di rumah, apa kira-kira Pak? Secara umum. Punya pasangan yang apa? Yang solehah. Gitu ya? Karena itu perintahnya. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sebetulnya Pak, tenang, tentram, damai di rumah itu ketika kita punya rizki dua, sehat wal afiyah. Sehat jasmani dan sehat itu tenang. Betul ya? Sehat jasmani, sehat. Sekarang jasmani sehat. Ya, jasmani sehat. Termasuk jasmani itu fisik, yang dohir apa? Fisik kita. Termasuk apa? Ekonomi kita punya. Tapi kalau tidak afiah, rohnya gak sehat, itu pun juga gak tenang. Ya, duit ada, mobil punya, rumah punya, istri punya, itu dohir, sehat, sehat namanya, sehat. Tapi kalau tidak afiah, rohnya tidak sehat, gak tenang. Jadi harus dua, sehat
fisiknya dan sehat apanya? Rohaninya, itu tenang. Dan di sorga itu kalimat uskun, siapapun yang berada di sorga maka secara jasmani dan rohani pasti sehat. Gitu. Bayangin coba. Dalam hadis yang masyhur, begini. Mohon maaf. Di sini ada yang sudah usia 70? Belum ada ya? Hah? Ada. Baik. Mana yang usia 70? Bapak, Masya Allah, barakallahu fik. Tapi mohon maaf Pak, mohon maaf. Besok tuh kayak Bapak ini gak ada di surga Pak. Mohon maaf ya, 70 gak ada. Gak ada Bapak ini, gak ada Bapak di surga. Gak ada. Gak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa ya? Gak ada, 70 gak ada. Surga gak butuh manusia usia 70. Apalagi 80 tahun. Gak layak orang 80 tahun berada di mana? Di surga gak layak. Kenapa? Karena semua diremajakan Pak. Bapak akan diremajakan menjadi usia berapa? 23 tahun. Masya Allah. Ingat gak Pak? 23 tahun nanti lihat. Kalau punya foto itu yang disimpan di dokumen. Gimana kondisi fisik kita ketika usia 23 tahun. Masya Allah, gantengnya luar biasa. Itu Pak. Jadi sorga menolak tua. Ya, kalau bahasa mobilnya itu sorga menolak tua. Karena di sorga semua dia apa? Diremajakan. Ya kalau yang tua gak bisa menikmati kenikmatan yang ada di surga Pak. Gak bisa. Kenikmatan begitu banyak dan paripurna. Kalau tua gak bisa Pak. Gak mungkin. Maka diciptakan secara sebab. Remaja semua Pak. Remaja semua. Yang siap untuk menikmati seluruh jamuan yang nikmat di mana? Di surga. Masya Allah. Amin ya. Mudah-mudahan. Jadi kita jangan takut kalau Bapak bercermin. Loh kok makin tua ya? Itu karena di dunia pasti. Tidak mungkin begitu bercermin, alhamdulillah hari ini kok kelihatannya muda. Itu gak mungkin, pasti cerminnya yang salah. Ya, setiap bercermin tiap hari pasti makin tua, uban makin bertambah. Tapi ucapkan alhamdulillah, semakin dekat masanya peremajaan. Itu Pak. Coba ya, alhamdulillah semakin dekat masa apa? Peremajaan. Ini jamaah kita Pak Haji Lukman insyaallah nanti diremajakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Istri Bapak pun juga nanti remaja semua Pak. Sehingga Quran menyebutkan fawajadaha abkaro, hingga para suami itu menjumpai para istrinya dalam keadaan bikr, dalam keadaan apa? Remaja, perawan. Masya Allah. Remaja, perawan. Ada memang perawan yang enggak remaja? Ada enggak perawan yang enggak remaja? Disebutnya apa? Tidak boleh itu bahasanya. Dah bahasanya enggak boleh. Kalau laki-laki dia jomblo juga enggak boleh bahasa jomblo. Ya, ini kan biasa kita jomblo. Kalau ya yang laki-laki yang sepuh tapi belum nikah juga. Itu apa namanya? Ya macam-macam bahasanya. Tapi insya Allah enggak ada besok. Semua akan mendapatkan bagian dari Allah. Maka disebutkan uskun. Ya, tinggallah kamu dengan apa tadi? Tenang, tentram, damai, karena diambil dari kata sakana. Nah, anta takidun, engkau. Ini untuk mengukuhkan. Bahkan wazaujuka, bukan sendiri. Bersama siapa? Istrimu. Di mana? Fil jannah, di mana? Di surga. Sudah punya rumah mewah, mobil bagus. Ternyata kalau sendirian gimana Pak? Kadang-kadang mohon maaf kalau sudah umur ditinggal oleh istri, kadang-kadang kesepian ya. Kesepian Pak. Jangankan sudah umur, anak pun yang kelihatan masih sedikit muda itu, kalau ditinggal istri ke pasar agak lama dikit itu kesepian juga di rumah. Pernah enggak Bapak merasakan begitu Pak? Kalau suami ditinggal istri ke pasar kemana enggak pernah kesepian, hati-hati itu. Jangan-jangan maksudnya jangan-jangan tidur dia suaminya, enggak boleh suudzon. Jangan-jangan tidur gitu kan, enggak tahu istrinya lama gitu kan. Tapi kalau ditanya, "Pak, gimana? Istrinya kemana?" "Ini lagi jalan-jalan nih sama teman-temannya, berapa hari? 2 hari." "Terus Bapak gimana?" "Biasa aja lah." "Loh, enggak kesepian?" "Enggak." Nah, hati-hati kalau yang begitu. Ya, sifat manusia fitrah, Pak. Seorang pasangan kalau sudah ditinggal oleh pasangannya, pasti sifat fitrah manusia kesepian. Kalau lama lagi, maka hadis menyebutkan, hadis memberitakan sebagai para syabab atau yang bukan syabab, kalau sudah tidak ada pasangannya, falyatajawwaj, nikah atau nikah lagi. Yang enggak udah pasangannya, tidak ada pasangannya, nikah lagi supaya apa? Supaya sama-sama
Sakinah. Karena salah satu adanya ketenangan wa zaujuka, kalau memang ada pasangan kita, istri kita, gitu ya. Tapi kalau sudah punya pasangan masih gak tenang, memang hatinya gak benar. Istri sudah punya tapi bergejolak, hatinya gak benar. Satu lagi Pak ya, dikit lagi. Kemudian bukan cuma itu, wa kula minha, dan makanlah makanan yang berada di mana? Di sorga. Akala, makanlah berdua. Rogodan wasi'an, maksudnya sepuas-puasnya. Wasi'an itu Pak, maksudnya jembar lapang, sesukanya, sepuasnya, sesuka silakan. Kenapa? Karena makan sepuasnya, sebanyak-banyaknya di sorga, tidak akan pernah merasakan berat perut kita. Entah, tidak Pak. Setiap makan dengan satu kenikmatan bertambah enak. Misalkan diminum, sudah minum enak. Ini air yang sudah diminum Pak, ketika diminum kembali zid, bertambah enaknya. Jika minum ketiga kalinya bertambah nikmatnya. Itulah kenikmatan yang disebut kenikmatan yang abada. Baik. Kita misalkan pagi ini dikasih konsumsi nasi uduk umpama. Ada nasi uduknya? Apa gorengan? Bubur kacang hijau. Nah, ini pagi ini aja atau setiap subuh kacang hijau? Baik. Kenapa diganti-ganti Pak? Nah, jawabannya betul Pak Haji ini. Jawabannya fitrah manusia diganti-ganti supaya tidak bosan. Kenapa bosan Pak? Karena itu makanan di mana? Di dunia. Semua yang namanya mata'un, ya, perniagaan apapun kenikmatan dunia, maka salah satu karakternya membosankan. Jujur Pak. Ini bapak-bapak aja, diam-diam ya. Bapak pernah merasa bosan gak sama istri? Diam-diam aja. Ini bapak-bapak aja. Ayo jujur, pernah merasa bosan gak? Takut? Masya Allah takut katanya. Ini nikmat dunia, istri bukan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia. Jujur aja, pernah merasa bosan gak sama istri? Jujur sekali ini. Gitu ya. Ini manusiawi. Loh, bukan cuma kita para suami, tanya istri kita jujur. Tanya Pak. Nih ngomong-ngomong, ini ngomong aja. Pernah merasa bosan sih sama aku? Pasti jawabannya sama. Iyalah, bosan juga Pak. Ya, udah ngoroknya itu aja kan kata istri Bapak, ngoroknya itu bosan juga. Ini manusia. Kenapa seluruh an-ni'am kenikmatan di dunia itu karakternya membosankan? Tetapi kenikmatan di surga enggak. Maka dikatakan wasi'an, terus kita ingin lapang terus. Kenapa? Karena tidak membosankan karakternya. Semakin kita minum, semakin enak terus seperti itu. Abadan, Masya Allah. Mudah-mudahan kita terus berusaha untuk mendapatkan nikmat yang kekal. Jangan tertipu dengan nikmat apa? Nikmat yang sementara, yakni kenikmatan dunia. Hai susi'tuma, sepuasmu, sesukamu. Tapi ingat, wala taqraba hadis syajar. Jangan kau dekati pohon ini. Hadis syajar, bukan buah. Hati-hati, jangan diterjemahkan buah. Gak ada kalimat buah. Hadis syajar, bukan hadis samroh. Kalau samroh kan buah. Hadis samar, buah. Tapi hadis syajar, ini malah diterjemahkan buah kholdi. Dari mana? Ayatnya tidak menyebutkan samarun, buah, tapi syajarun, pohon. Kok tiba-tiba disebutnya buah khuldi? Dari mana tafsirnya? Aneh ya? Tidak boleh mendekati buah khuldi. Dari mana? Kalimatnya syajar, bukan samar. Samarun buah, syajarun pohon. Ya, itu. Maka jangan kita pohon khuldi sehingga khuldi itu apa? Oh, delima. Khuldi itu apa? Oh, wah, banyak terjemahan. Karena terjemahnya buah gitu kan. Oh, dipaksakan akhirnya. Oh, delima. Delimanya warnanya apa? Rasanya bagaimana? Ya ente yang tahu, Nabi Adam tanya kalau memang makan delima. Jangan tafsirnya yang lain-lain, gitu kan? Sudah pohon saja. Syajarah. Ini dilarang. Ya. Kenapa? Kalau dipaksakan memakan, mendekati pohon tersebut, ya, wala taqrabu hadis syajarah fatakuna minadh dhalimin. Lagi-lagi termasuk di sini yang ditekankan adalah larangan, ketaatan. Iblis, ya, menjadi iblis, ya, dari Abu Jahal karena mengingkari ketaatan. Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia lagi-lagi karena ketaatan. Ya, karena ketaatan. Jamaah, naik ke langit itu umpamanya susah, Pak.
Tapi untuk jatuh dari langit mungkin hanya sekejap mata. Anda ulang ya. Untuk naik mendapat posisi yang tinggi itu susah payah. Tapi untuk Allah jatuhkan dari posisi yang paling tinggi itu sekejap mata. Paham gak kira-kira? Ya. Yang punya jabatan, yang di sininya banyak, sini banyak, susah naiknya Pak. Tapi ketika Allah ingin menjatuhkan hanya sekejap mata. Maka intinya apa? Taat. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ketaatan semuanya. Apa yang datang dari Nabi laksanakan. Apa yang diperintah Allah laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah berusaha jauhi. Sampai wala tattabi'u khutuwati syaitan. Langkah-langkah syaitan walaupun yang kecil jauhi. Kenapa? Karena ketika kita melanggar ketaatan akan Allah lempar dari tingkat yang paling tinggi menjadi derajat yang paling rendah. Asfala safilin. Ini pun juga. Jadi kita ambil kesimpulan dua ayat ini, iblis ya diusir oleh Allah karena melanggar ketaatan. Adam alaihissalam ia ihbitu disuruh turun dari sorga ke bumi pun juga karena melanggar ketaatan. Satu ketaatan yang dilanggar, padahal Adam derajatnya tinggi karena ilmunya banyak, sehingga bisa mengalahkan Abul Jin, bisa mengalahkan malaikat. Kita ketaatannya sedikit, tapi ketidaktaatannya banyak. Kira-kira kita terlempar kemana nanti? Saya lah. Kira-kira terlempar kemana Pak? Taatnya kita jarang Pak, tapi ketidaktaatannya banyak. Moga-moga Allah mengampuni ketidaktaatan kita dan Allah mengarahkan kita menjadi orang-orang yang taat sesuai dengan kemampuan kita, sehingga kita menjadi bani Adam, tapi mudah-mudahan kelak menjadi berdampingan dengan Adam alaihissalam, bahkan dengan para nabi, kembali di tempatnya Adam yang ada di sorga. Ini ayat yang ke-35. Apa boleh buat? Dibacakan sampai 70, tapi waktu juga yang memisahkan kita, dan waktu juga yang akan memisahkan kita dari dunia menuju akhirat. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan kita berpisah dengan rahmatnya Allah dan berjumpa juga dengan rahmatnya Allah, dan terlebih-lebih berjumpa besok di akhirat juga dengan rahmatnya Allah, sehingga kita semua berada di surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.